Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Siswa-siswi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pertemuan pembelajaran kita kali ini, kita akan mulai untuk membahas kisi-kisi ujian sekolah untuk pelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah akan kalian ikuti di pertengahan April nanti. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan kisi-kisi umum ujian sekolah untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk jenjang sekolah dasar tahun ajaran 2020-2021. Insya Allah kisi-kisi dari Departemen Agama ini akan kita jadikan sebagai acuan bahan pembelajaran kita mulai dari tengah semester ini hingga menjelang ujian sekolah nanti. Kita akan bahas kisi-kisi ini. Kita akan coba prediksikan soal-soal daripada kisi-kisi yang telah diterbitkan ini, dan kita juga akan berlatih untuk memprediksi beberapa soal dari setiap butir kisi-kisi disesuaikan dengan indikator soalnya. Insya Allah di kesempatan pembelajaran hari ini kita akan membahas dua butir daripada kisi-kisi. Kita akan ambil nomor 1 dan nomor 2 seperti yang tampil di video kalian. Dari kompetensi dasar 3.2 yaitu memahami pesan-pesan pokok surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, juga memahami pesan-pesan pokok surat An-Nas dan surat Al-Asr. Materi ini diambil dari kelas 1 dan kelas 2 pada materi pelajaran surat Al-Fatihah dan surat Al-Asr, dan level kognitif yang akan diberlakukan adalah level ketiga, yaitu bagaimana kita bisa membedakan, memilah, memfokuskan, memilih, dan seterusnya. Ya, kita akan langsung masuk ke kompetensi dasar 3.2 yaitu memahami pesan-pesan pokok surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Tentunya kita akan belajar sedikit dulu tentang surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, anak-anakku sekalian. Nah, ini Pak Guru tampilkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita baca terjemahan dari ayat demi ayat surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah engkau karuniakan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka.
dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Dari arti dan terjemah tiap-tiap ayat di surat Al-Fatihah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pokok kandungan dari surat Al-Fatihah yang pertama adalah tauhid asma wa sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia di ayat ke-1 sampai ayat ke-4. Allah mengenalkan bahwa dirinya lah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, bahwa dialah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bahwa dialah Maliki Yaumiddin, penguasa atau pemilik hari pembalasan. Kandungan pokok surat Al-Fatihah yang kedua adalah tentang tauhid rububiyah. Ini berada di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dirinya lah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bahwa dirinya lah Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, dan dia pula penguasa alam semesta ini. Ini merupakan tauhid rububiyah. Kandungan pokok yang ketiga adalah tentang tauhid uluhiyah. Di ayat yang kedua juga di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ibadah hanya dipersembahkan kepadanya. Ibadah hanya untuknya, tidak ada sekutu baginya. Allah tegaskan di ayat yang kedua bahwa segala puji hanya milik Allah. Tidak ada yang memiliki pujian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita tidak beribadah kepada selain Allah dan tidak kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya Allah lah yang kita puji, hanya Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Kandungan pokok yang keempat adalah anjuran untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa meminta hidayah dan petunjuk. Berdoa meminta keistiqomahan di atas jalan Allah, jalan yang lurus, jalan agama Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, bukan jalan-jalan yang lain selain Islam, yaitu dari jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pokok-pokok kandungan dari surat Al-Fatihah. Nah, sekarang mari kita prediksikan soal daripada apa yang sudah kita pelajari di awal tersebut. Baik, kita kembali lagi ke kisi-kisi. Nomor 1 artinya ini soal nomor 1 ya. Dan kita akan prediksikan soalnya, memahami pesan-pesan pokok surat Al-Fatihah dengan level kognitif penalaran level 3 ya. Kira-kira untuk soal penalaran level 3 yaitu misalnya bagaimana kita bisa membedakan ya, bisa membedakan. Misalnya contoh soalnya ini nomor 1 pilihan ganda ya. Contoh soalnya untuk soal nomor 1 jenis pilihan ganda level 3 kita ingin pakai bagaimana kita bisa menalar membedakan. Misalnya nomor 1, ayat keberapakah di dalam surat Al-Fatihah yang mengandung tauhid rububiyah? A. Ayat 2 dan 1. B. Ayat 2 dan 3. C. Ayat 2 dan 4. D. Ayat 2 dan 5. Nah, ini contoh dari soal nomor 1 untuk pilihan ganda level 3 tentang pokok kandungan surat Al-Fatihah. Kita berikan contoh yang lainnya. Di bawah ini pernyataan yang benar adalah A.
Ayat kedua menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya yang wajib diibadahi. B. Ayat kedua menegaskan bahwa hanya Allah lah satu-satunya penguasa. C. Ayat kedua menegaskan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak dipuji. D. Ayat kedua menegaskan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dimintai pertolongan. Nah, ini beberapa contoh soal dari Pak Guru. Sekarang Pak Guru memberikan tugas kepada kalian masing-masing siswa untuk membuat satu prediksi soal dari butir soal yang pertama ini, atau dari nomor kisi-kisi yang pertama ini, yaitu soal mengenai kompetensi dasar 3.2 memahami pesan-pesan pokok dari surat Al-Fatihah dengan level kognitif yang ketiga. Silakan kalian bisa buat pertanyaan seputar hal tersebut. Pak Guru tunggu tugasnya di Google Formulir yang sudah Pak Guru sediakan. Selamat mengerjakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.